Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kami, keluarga Heru, mencoba membuat video refleksi mengenai renungan hari ini, Kamis 1 September 2022. Kami sekeluarga mengambil judul "Dengarkanlah, maka kamu akan selamat". Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, setelah kami membaca dan merenungkan, membenamkan sejenak, merefleksikan sejenak bacaan Injil hari ini, keluarga kami memahami bahwa percaya pada Tuhan dan menjawab panggilannya bukanlah hal yang mudah. Sama halnya seperti Petrus, panggilan Tuhan untuk memintanya berbalik arah dan menebarkan jala tidak serta-merta dia lakukan secara langsung. Sikap yang ditunjukkan oleh Petrus adalah sikap orang yang putus asa sebenarnya, karena dia sudah berusaha tapi ternyata tidak mendapatkan hasil. Dan saat dia berkata dengan Yesus, awalnya terkesan sangatlah ngeyel. Saudara-saudara terkasih, tak jarang memang sikap seperti ini juga kita tunjukkan ketika menghadapi masalah hidup. Kita sudah berusaha sekuat tenaga sampai kadang menemui jalan buntu. Hingga kadang kita mikir nalar kita itu berkata, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah ini. Atau kita takut untuk menyelesaikan. Dalam keadaan seperti ini, otomatis kita akan meragukan segala hal yang kita dengar.
sama dengan jawaban Yesus tentang masalah hidup kita kadang tidak sampai didengar. Dari bacaan Injil ini kami sekeluarga belajar dari Petrus bahwa sebenarnya masalah di dunia ini itu untuk diselesaikan itu tidak ada hal yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang sebenarnya kita butuhkan adalah iman percaya seutuhnya bahwa firman Tuhan itu akan terjadi untuk kebaikan kita, bukan untuk kebutuhan kita. Sekali lagi Petrus mengajarkan untuk selalu percaya pada Tuhan dan tetap mengikuti perintahnya, walaupun itu kadang bertolak belakang dengan pikiran kita. Rencana Tuhan itu pasti rencana yang terbaik. Rencana Tuhan tidak bisa kita pahami dengan pasti arahnya mau kemana. Tapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Tetaplah kuat dalam setiap permasalahan yang dihadapi dan pekalah terhadap setiap panggilan Tuhan. Karena setiap panggilan Tuhan, jawaban Tuhan pasti tidak akan salah. Demikian renungan dari keluarga kami. Semoga Tuhan selalu menyertai kita dan kita tetap kuat dan selalu mendengarkan peka terhadap jawaban dan panggilan Tuhan. Selamat sore, berkah dalam